Halo, Assalamualaikum adik-adik. Kami akan mempersembahkan dongeng untuk pengantar tidur kalian. Selamat mendengarkan ya. Kisah rusa kecil dan itik kecil. Rusa kecil dan itik kecil menjadi sahabat karib. Tabiat mereka berbeda. Rusa kecil pemalu dan si itik kecil pemberani. Tetapi keduanya sangat ingin tahu rahasia hutan. "Awas, ada burung jatuh!" teriak itik kecil sambil berusaha menolong. Rusa kecil menahan napas. Dari sungai, induk itik kecil memanggil, "Ayo cepat nak, jangan sampai tertinggal." Pada musim panas, suasana siang hari di kolam terasa lesu. Itik kecil senang menyelam untuk mencari tumbuhan air yang lezat. Sedangkan rusa kecil minum air yang sejuk. "Hei rusa, ayo kita berenang," ajak itik kecil. Pemandangan di dalam air menakjubkan. Ketika itik kecil asyik berkecipak, rusa kecil melihat bayangan aneh di dalam air. Bayangan itu bergerak mendekati mereka. "Awas!" teriaknya. "Cepat keluar, kura-kura pemagut itu akan menangkapmu." "Di mana aku?" tanya itik kecil sambil mengebaskan bulunya. Semua kelihatan asing. Bukit pasir di tepi pantai, ikan besar di dalam air. "Belum pernah kulihat kolam sebesar ini," katanya meredup. "Ya ampun," seru seekor camar sambil melihat ke bawah dari tempatnya berdiri. "Ini namanya samudra. Yang tampak di antara ombak itu lumba-lumba, dan kamu berdiri di pantai berpasir. Apalagi yang ingin kamu ketahui?" Musim panas pun berlalu. Musim gugur datang, siang menjadi singkat, sedangkan malam terasa kering dan dingin. "Oh, aku rindu pada rusa kecil," desah itik kecil. Ombak pun memecah di pantai. Matahari terbenam di cakrawala dan bintang bermunculan di langit. "Hai bintang terang," bisiknya sambil menggigil. Apakah ia baik-baik saja malam ini? Ketika malam tiba, rusa kecil dikelilingi aneka macam suara. Serigala melolong menatap bulan. Burung hantu mengintai dari tempatnya bertengger. Tikus ladang menyusup di daunan. "Hai bintang terang, bantulah aku menemukan itik kecil malam ini." Hari-hari yang cerah di musim gugur pun berlalu. Rusa kecil belum menemukan sahabatnya. Ia melihat kawanan angsa di langit dan bebek di kolam. Tetapi itik kecil tak kunjung kelihatan. Lalu, karena tergiur sekeranjang apel, ia ingin mengambil sebuah. Tiba-tiba seekor anjing koli berlari ke arahnya sambil menyalak. Secepat kilat rusa kecil melompati pagar, masuk kebun labu dan lari menghindar. Daun-daun berguguran, bertiup angin, pertanda musim dingin akan tiba. Itik kecil mengenakan bulu baru. Ia pun melihat kawanan rusa di tepi sungai. "Hai, rusa kecil!" teriak. Ia pun terbang dan mendarat tepat di depan hidung seekor rusa muda. "Ah, bukan, kau bukan dia," keluhnya. Seandainya itik kecil mencari di rerumputan di dekat situ, tentulah dilihatnya rusa kecil yang sedang tertidur untuk melewatkan siang yang dingin.
Hutan pun diselimuti salju. Pemandangan ini terasa asing bagi rusa kecil. Kapan salju akan berhenti turun? Pikirnya. Mengapa semua binatang diam? Untunglah bulu rusa kecil tebal seperti mantel. Meski ia terpaksa makan terunjung tusam yang kurang bergizi, tubuhnya tetap hangat. Itik kecil tidak menjadi lamban karena musim dingin. Ketika menyelam di air dingin, ia tak sadar seekor rubah lapar mengincarnya. Begitu ia muncul dari air, rubah itu menyerang. "Kau tidak akan bisa menangkapku," kata itik kecil. Sambil terbang menghindar, rubah itu pun menubruk air. Ketika salju terakhir mencair, tunas baru muncul di bawah kehangatan sinar matahari. Itik kecil berenang di tepi tebing. Ia ingin sekali melihat segalanya pada hari pertama musim semi. Tepi sungai penuh semak, sehingga pandangannya terhalang. Itik kecil berbelok di tikungan. "Rusa kecil," pekiknya. "Kamu sudah setinggi pohon." Si rusa tidak percaya. "Hah? Itik kecil? Aku mencarimu kemana-mana." Kedua sahabat itu pun berjumpa lagi dan melanjutkan perjalanan mengungkap keajaiban hutan.